Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah. Dekatan Anda. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus guys. Nah, kita tahu ya guys, bukan saja Malaysia, ya Indonesia dan juga seluruh dunia sebenarnya ya, memang suka minum air Zam-Zam Pakcik. Nah, tapi guys, ya khasiat dan juga benar-benar mineralnya itu, molekulnya itu luar biasa sekali guys ya. Benar. Nah guys, sebenarnya dalam dunia ini ada 3 orang yang menyelam dalam sumur Zam-Zam guys ya. Dan juga yang bikin merinding dengan apa yang mereka temukan. Wah, penasaran ya kan? Jadi ini sebenarnya edukasi ya. Nah, kita tahu ya semua orang suka minum air Zam-Zam ini. Kalau orang pergi umroh ya, haji pasti akan ada kaldo ya, air Zam-Zam guys ya, pulang dari haji itu. Jadi guys, mari kita ambil edukasi sedikit, kita belajar ya. Jadi mending kita reaksi-reaksi yang lain-lain juga, kita ambil edukasi untuk kita mengetahui air yang sangat berkhasiat ini. Dan juga kita tahu orang Indonesia kan suka umroh ya. Jadi apa salahnya kita ambil tahu ya. Benar, orang Indonesia paling ramai umroh juga, sangat ramai. Kalau ya benar, ya benar. Dan juga kalau kita di Arab Saudi itu, di Madinah, di Mekah ya banyak sekali orang Indonesia guys, benar. Bahasa Indonesia itu luar biasa kan. Nah jadi mari, ayo kita ambil edukasi sedikit, kita dengerin apa itu ya yang bikin merinding nih guys ya. Jam 3, 2, 1 and go tentang air Zam-Zam. Marhaban ya Ramadan. Piramida membelah lautan. Oh, maksudnya ini adalah channel berikan edukasi Islam. Wah, bagus nih. Ahlinya lah guys ya. Jadi kita yang nggak tahu tentang ilmu agama ini ya, harusnya ya biarpun dikit ambil tahu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Kisah ini bermula ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ketika sumur Zam-Zam pertama kali hilang dari pengetahuan manusia. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Harbutli, berbagai teori muncul tentang mengapa dan bagaimana sumur ini lenyap. Dari mimpi-mimpi mistis Abdul Muthalib, hingga penelitian ilmiah oleh Thorik Hussein yang mengharuskannya menyelam ke dalam sumur. Setiap kisah dalam narasi ini mengeksplorasi perpaduan antara sejarah, tradisi Islam, legenda, dan keajaiban yang melingkupi sumur Zam-Zam. Ini bagus. Kebanyakan kita kan tahu minumnya di lembah tandus Mekah, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, terdapat sebuah misteri yang telah terlupakan selama berabad-abad, yakni sumur Zam-Zam. Kala itu, Mekah dilanda kekeringan hebat, dan Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat, merasa berat tanggung jawab yang ia pikul. Di tengah kekeringan yang memburuk, tanggung jawabnya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan Ka'bah, dan penyedia air bagi jamaah haji. Pada suatu malam, Abdul Muthalib terlelap di Hijr Ismail dan bermimpi tentang sebuah sumur bernama Zam-Zam. Dalam mimpinya, seorang sosok tidak dikenal memerintahkannya, "Galilah Thayyibah."
Abdul Muthalib terbangun dengan kebingungan, bertanya-tanya tentang arti dan lokasi Thayyibah. Malam berikutnya, sosok yang sama kembali muncul dalam mimpinya, kali ini berkata, "Galilah Biroh." Namun sekali lagi, Abdul Muthalib terbangun tanpa jawaban. Pada malam ketiga, mimpi itu datang lagi dengan pesan yang lebih misterius, "Galilah Madhnunah." Keraguan dan rasa ingin tahu Abdul Muthalib semakin menguat. Namun barulah pada malam keempat, mimpi itu memberikan instruksi yang jelas, "Galilah Zamzam, air yang tidak kering dan tidak meluap, engkau dapat memberi minum para jamaah haji dengannya." Wah. Letaknya di antara kotoran dan darah, di paruh gagak yang tuli, dan di sarang semut. Dengan tanda-tanda yang telah diberikan, Abdul Muthalib bangkit dengan tekad. Ia memanggil putra sulungnya, dan mulai menggali di lokasi yang kini dikenal sebagai situs sumur Zamzam. Setelah beberapa kali penggalian yang melelahkan, pada hari keempat, struktur dinding sumur mulai terlihat. Air yang murni dan segar akhirnya dapat dijangkau, membawa lega bagi mereka yang telah lama Masya haus. Allah. Namun yang lebih mengejutkan, di dalam sumur tersebut ditemukan 2 patung rusa emas, Wah. pedang, dan perisai peninggalan yang membingungkan dan memukau sekaligus. Abdul Muthalib dengan air mata kegembiraan berseru, "Allahu Akbar, inilah sumur Ismail." Wah. Kabar tentang penemuan ini cepat menyebar, dan orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib. Mereka mengklaim bahwa sumur itu milik bersama, sebab pernah milik Ismail, tetapi Abdul Muthalib dengan tegas menolak, menyatakan bahwa sumur itu adalah karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Konflik atas kepemilikan sumur Zamzam ini tidak kunjung usai, hingga akhirnya, kesepakatan tercapai untuk membawa masalah ini kepada seorang wanita arif dari suku Sad di Syria. Abdul Muthalib bersama putranya dan beberapa orang Quraisy berangkat ke Syria, membawa harapan dan keyakinan yang kuat bahwa keadilan akan berpihak padanya. Namun di tengah perjalanan, mereka kehabisan air. "Kita harus berbagi apa yang kita punya," ujar salah seorang Quraisy melihat rombongan lain yang enggan berbagi air mereka. Abdul Muthalib dengan kebijaksanaan yang melegenda pun, "Kita harus percaya pada Allah, Dia yang memberi kita sumur Zamzam, akan memberi kita jalan keluar." Meski demikian, kekhawatiran dan keputusasaan mulai merasuki hati mereka. Dalam keadaan putus asa, Abdul Muthalib mengusulkan untuk menggali kuburan bagi setiap orang. Siapa tahu, tidak sengaja bisa menemukan sumber air. "Jika salah satu dari kita mati, setidaknya kita dapat menguburkannya dengan hormat," katanya dengan suara yang berat. Maka, setiap orang mulai menggali lubang yang akan menjadi kuburannya sendiri. Namun pada hari kedua, ketika semuanya tampak suram, Abdul Muthalib memberikan nasihat yang menggugah, menyerah kepada kematian tanpa upaya, adalah tindakan pengecut. "Mari kita cari air sampai napas terakhir." Dengan keyakinan ini, dia menaiki untanya dan memulai pencarian air. Untanya yang lemah dan haus, tiba-tiba menapakkan kakinya dengan kuat ke tanah, dan secara ajaib, air mulai mengalir dari tempat kaki unta tersebut menapak. "Allahu Akbar," teriak Abdul Muthalib, takjub akan mukjizat yang baru saja mereka saksikan. Oh. Para sahabatnya bergabung dalam teriakan penuh syukur itu. Mereka segera meminum air tersebut, menghilangkan dahaga yang selama ini menyiksa. Kemudian dengan hati yang lapang, Abdul Muthalib mengundang rombongan lain yang telah menolak berbagi air dengan mereka. "Kita harus menunjukkan kebaikan, meskipun mereka tidak melakukannya kepada kita," ujar Abdul Muthalib dengan lembut. Sikap mulia ini menarik perhatian rombongan lain. Mereka terkejut dan kagum akan kebaikan hati Abdul Muthalib dan kafilahnya. "Wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu," ujar salah seorang dari mereka. "Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zamzam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air kepada kami di gurun ini, dan telah menganugerahkan Zamzam kepadamu." Namun, agar kaum Quraisy lebih legowo tentang air Zamzam, Abdul Muthalib menyarankan tetap melanjutkan perjalanan ke Syria, meminta pendapat kepada seseorang yang lebih dihormati di antara mereka. Setibanya di Syria, rombongan Abdul Muthalib disambut oleh wanita arif dari suku Sad. "Kami datang untuk mencari keadilan atas hak kami terhadap sumur Zamzam," ujar Abdul Muthalib dengan suara yang penuh kepastian. Abdul Muthalib menceritakan mimpi-mimpinya, penggalian sumur, penemuan harta karun, serta mukjizat yang ditemukan di tengah gurun. Wanita arif itu mendengarkan dengan seksama seraya mengangguk-angguk.
Setelah Abdul Muthalib selesai berbicara, ia berkata, sumur Zam-Zam memang adalah warisan dari Nabi Ismail, tetapi tidak semua warisan harus dibagi secara merata. Mimpi dan mukjizat yang diceritakan Abdul Muthalib adalah bukti bahwa dia telah dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi penjaga sumur ini. Desas-desus dan bisikan terdengar di antara rombongan Quraisy, sementara wajah Abdul Muthalib dan para pengikutnya berseri-seri, lega dan bersyukur. Dengan keputusan ini, konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam berakhir. Tahun demi tahun berlalu, abad demi abad terlewati, sebuah legenda lain mulai terungkap dari sudut lain di dunia Islam di Indonesia. Menurut riwayat, Sultan Maulana Mansyuruddin, Sultan ke-7 Banten, memiliki keinginan mendalam untuk menjelajahi dunia luar. Setelah penyerahan kekuasaan kepada putranya, Sultan Abdul Fadli, ia memulai perjalanan yang membawanya ke Baghdad dengan harapan mendirikan kedutaan besar Banten di sana. Namun, mimpi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan Sultan Maulana Mansyuruddin mengalami kegagalan dan rasa malu yang mendalam. Dalam perjalanan pulang, Sultan Maulana Mansyuruddin memutuskan untuk mengunjungi Mekah, tempat dia berdoa dengan penuh pengharapan, meminta petunjuk dari Allah untuk kembali ke Banten. Saat berdoa di dekat sumur Zam-Zam, Sultan Maulana Mansyuruddin mendapat ilham untuk menyelam ke dalamnya. Dengan iman yang kuat, ia mengikuti petunjuk itu, menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, dan secara mengejutkan, dia muncul dari sebuah kubangan air di daerah Pandeglang, Banten. Kejadian ajaib ini tidak berhenti di situ. Wah, salah satu orang Air Indonesia, terus guys. mengalir dari tempat Sultan Maulana Mansyuruddin muncul, dan penduduk setempat yakin bahwa air itu berasal dari sumur Zam-Zam. Mereka beranggapan bahwa sumur itu telah bocor ke Banten. Untuk mencegah jamaah haji kekurangan air di Mekah, sebuah kitab Al-Quran ditempatkan di atas lubang tersebut, yang kemudian berubah menjadi Batu Quran. Cerita Sultan Maulana Mansyuruddin dan Batu Quran menjadi legenda yang terkenal di Banten. Air yang mengalir dari tempat ia muncul dianggap sebagai air suci, dan banyak yang percaya bahwa air tersebut memiliki khasiat penyembuhan dan berkah. Batu Quran sendiri menjadi tempat ziarah, di mana banyak orang berdoa dan merenung, mencari petunjuk dan kesembuhan spiritual. Ketika zamannya bergulir menuju era modern, kisah sumur Zam-Zam menarik perhatian Thorik Hussain, seorang insinyur desalting berpengalaman dari Riyadh. Dengan latar belakang yang kuat dalam kimia dan teknologi pengolahan air, Thorik telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari cara-cara menghasilkan air minum dari air laut. Namun, keterlibatannya dengan sumur Zam-Zam dimulai dengan sebuah tantangan yang tak terduga. Pada tahun 1971, sebuah artikel oleh seorang dokter di European Press menimbulkan kontroversi dengan mengklaim bahwa air Zam-Zam tidak layak untuk diminum. Klaim ini didasarkan pada asumsi bahwa karena Ka'bah terletak di bawah permukaan laut dan di pusat kota Mekah, air limbah kota mungkin bercampur dengan air sumur dan mengurangi kualitasnya. Klaim ini segera menarik perhatian Raja Faisal, yang menjadi sangat marah dan bertekad untuk membantah klaim tersebut. Dia memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki, dan Thorik dipilih untuk memimpin investigasi ini. Dengan semangat untuk membuktikan kekeliruan klaim tersebut dan menjunjung tinggi nama baik umat Islam, Thorik memulai penelitiannya. Thorik pertama kali berkunjung ke Mekah untuk melihat langsung sumur Zam-Zam. Dia terkejut menemukan bahwa sumur tersebut lebih mirip kolam kecil, dengan ukuran sekitar 6 kali 4,5 meter. Dia berpikir, bagaimana mungkin sumur sekecil ini bisa menyuplai jutaan galon air setiap tahun untuk haji dan pengunjung? Keheranannya semakin bertambah ketika mengetahui bahwa sumur ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dia kemudian mengambil sampel air dari sumur dan mengirimkannya ke beberapa laboratorium di Eropa untuk analisis komprehensif. Sementara menunggu hasil, dia melakukan penelitian tambahan, melibatkan pengujian komposisi kimiawi air di laboratorium lokal di Riyadh. Ketika hasil dari laboratorium Eropa tiba, Thorik dibuat tercengang. Analisis menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan lebih baik dari standar air minum. Kandungan mineralnya, termasuk kalsium dan magnesium, sedikit lebih tinggi, yang menjelaskan rasa menyegarkannya.
Yang lebih penting, air Zam-Zam mengandung fluorida yang efektif sebagai agen antibakteri. Thorik melaporkan hasil temuannya kepada Raja Faisal, yang menerima berita tersebut dengan sukacita besar. Raja segera memerintahkan publikasi hasil ini, membantah klaim negatif sebelumnya, dan menegaskan kembali keajaiban Zam-Zam sebagai hadiah bagi umat beriman. Wah, terbukti guys. Dengan penelitian ilmiah ini, Thorik tidak hanya menegaskan kembali keberkahan air Zam-Zam, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya menggabungkan kepercayaan dan sains. Penelitiannya menjadi titik balik, membuktikan bahwa sumur Zam-Zam bukan hanya penting secara spiritual, tetapi juga merupakan sumber air yang unik dan berharga dalam dunia modern. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ya. Oi. Edukasi. Informasi edukasi yang sangat-sangat bagus. Wah, ternyata khasiatnya guys. Yes. Dan juga yang pernah menyelam itu juga dari Nusantara guys ya. Dari Indonesia juga tuh guys ya. Oh, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah bukti keagungannya dan kasih sayangnya ya kepada Nabi Ismail dan juga umat-umat ya. Umat Nabi Muhammad SAW seperti kita ini guys yang bisa merasa, bisa minum, bisa menikmati ya sampai menjadi apa? Setiap rumah kita itu pasti ada satu air Zam-Zam ya. Bayangin aja hanya 6 hingga 6 kaki aja gitu bisa memberi minum kepada berjuta-juta orang ya. Ya. Iya, benar-benar. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya-Allah. Itulah guys ya. Orang bilang apa? Kenikmatan apalagi yang nggak cukup di dunia ini Allah beri pada kita guys ya. Cukup, cuma kita yang harus bersyukur. Insya Allah guys. Nah, jadi itu sedikit sebanyak itu kata orang pengisian hati kita juga, pengisian edukasi kita, jiwa kita, otak kita ya untuk mengetahui lagi ya sejarah-sejarah tentang keislaman ini guys ya. Nah, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah bersama-sama dengan kita mereaksi ya, melihat reaksi kita ya. Alhamdulillah, makasih kepada kalian semua ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini baca ya. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.